Bersama masih di IDX Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana kebijakan pelonggaran lockdown yang dilakukan pemerintah China diprediksi akan memberi sentimen positif bagi emiten berbasis komoditas pertambangan. Meski demikian, saham emiten batubara saat ini masih mendapatkan sentimen negatif dari rencana pemerintah untuk menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap batubara. Lantas seperti apa pergerakan harga saham emiten batubara di tengah sentimen negatif yang masih dominan saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kebijakan pelonggaran lockdown oleh pemerintah China dinilai kalangan analis membawa dampak positif bagi harga komoditas pertambangan termasuk nikel. CEO PT Elcora Vidi Indonesia Investama Fendi Susianto dalam program Power Breakfast IDX Channel kemarin menuturkan, pulihnya permintaan dari China akan menjadi sentimen positif bagi saham-saham berbasis energi, baik batubara maupun saham komoditas pertambangan berbasis metal. Indonesia yang tadi kita sebutkan karena memang saham-saham energi itu sangat sensitif terhadap pergerakan harga komoditasnya sendiri itu di pasar dan ekspektasinya ke depan. Kita lihat saham-saham pertambangan, terutama saham-saham pertambangan batubara juga punya potensi yang besar juga untuk kembali meningkat ya seiring dengan meningkatnya permintaan dari China ini yang sudah mulai longgar ya pengetatannya. Kemudian saham-saham berbasis energi yang lainnya seperti metal, kita lihat juga punya potensi yang cukup besar untuk mengalami apresiasi dan komoditas secara umum ya yang akan bisa terkerek naik karena saham-saham seperti misalnya saham perminyakan juga akan berpeluang besar untuk kembali mengalami apresiasi. Di sisi lain, data Trading Economics menunjukkan harga nikel dunia masih dalam tren mendaki sejak awal bulan ini dan berada di level 28.767 dolar Amerika per ton di perdagangan kemarin. Dan pada perdagangan hari ini, saham Vale Indonesia dan Aneka Tambang yang notabene memiliki unit usaha nikel mencatat kenaikan masing-masing sebesar 0,34% dan 1,42%. Sementara saham PT Timah ditutup stagnan meski cenderung berada di zona hijau pada perdagangan sesi pertama. Namun pelonggaran lockdown di China masih belum bisa berdampak signifikan pada harga komoditas batubara yang masih dalam tren turun. Meski demikian, pada penutupan perdagangan Senin kemarin harga batubara kontrak Desember di pasar ICE Newcastle tercatat di 309 dolar Amerika per ton, menguat 3,2% dibandingkan perdagangan terakhir pekan lalu atau menandai kembalinya harga pasir hitam ke level 300 dolar Amerika Serikat per ton. Penguatan yang terjadi kemarin nyatanya masih belum bisa mengimbangi penurunan yang terjadi sebelumnya akibat lockdown di China dan rencana pemerintah untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mencatat terdapat sebanyak 33 unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batubara yang akan disuntik mati atau pensiun dini. Dan 33 PLTU batubara itu berkapasitas 16,8 gigawatt. Upaya mempensiunkan PLTU batubara itu komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission atau NZE di tahun 2060 atau lebih cepat. This is a must that we have to work together in order to achieve these things. The aligning is there, program is clear, but the availability of resources is mandatory required. So we do have a strong position as a country. Well, as Indonesia itself, we are blessed. We are lucky. We are blessed with many kind of energy resources. We plan to build our electricity capacity 500 gigawatt in the year 2060. Adapun harga saham batubara seperti ITMG, Indi dan Adro masing-masing telah turun 29%, 20% dan 15% dari puncak harganya sampai dengan saat ini. Penurunan tersebut terjadi hal ini karena harga saham ketiganya memiliki korelasi positif terhadap harga komoditas batubara dunia.
Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.